Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan wa syukur ala ni'matillah, amma ba'du. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian Allah Subhanahu wa taala memberi kesempatan kita untuk berubah menjadi lebih baik. Alhamdulillah. Salawat teriring salam kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya dan kepada kita selaku umatnya, mudah-mudahan mendapatkan syafaatnya di akhirat nanti dan diakui menjadi umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa juga yang sama-sama kita hormati bersama Ibu Sri Nurul Mila MED, PhD, yang mudah-mudahan senantiasa Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan, memberikan kebaikan dan memberikan kesehatan kepada beliau dan tidak luput kepada keluarga besar beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Dan tidak luput juga kepada teman-teman kita selaku pembelajar, yang tidak lupa juga Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan memberikan kepada kita kebaikan dan kelancaran di dalam menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Oke, baik, saya dari perwakilan dari kelompok 6 yang dimana membahas terkait teori belajar sosial, yang dimana ini dipaparkan oleh Albert Bandura. Oke, izinkan saya memperkenalkan dari anggota kelompok saya. Yang pertama ada saya sendiri, Akbar Hidayat. Terus yang kedua ini Alfiatun Nisa. Yang ketiga ada Luqmanul Fattah. Keempat ada Siti Khafifah. Dan yang kelima ada Tati. Oke, baik. Slide berikutnya bisa dipindah. Terkait topik pembahasan. Oke, topik pembahasan pada pembelajaran kali ini dibagi menjadi 4 topik. Yang pertama itu ada konsep dari teori belajar sosial. Terus yang kedua itu ada tokoh yang mengembangkan dari teori belajar sosial dan penelitian yang dilakukan seperti apa. Dan topik yang ketiga itu kelebihan dan kekurangan dari teori belajar sosial yang dikembangkan oleh Albert Bandura. Dan yang keempat ada teori belajar sosial dalam perspektif Islam. Oke, masuk kepada poin yang pertama, yaitu konsep dari teori belajar sosial ini. Oke, terkait konsep yang pertama ini yang akan disampaikan oleh kelompok saudara Tati Darajati, kepada dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Langsung saja, itu konsep social learning theory atau teori belajar sosial. Nah, teori belajar sosial ini dikemukakan oleh Albert Bandura, yang teori ini merupakan perkembangan dari teori belajar perilaku yang tradisional atau yang disebut dengan behavioristik. Nah, teori belajar sosial ini dikembangkan pada tahun 1986. Teori ini lebih banyak menekankan respon pada perilaku dan proses-proses mental internal. Bentuk dari teori belajar sosial ini lebih menekankan tentang pengamatan model dan mengolah sendiri pengetahuan atau informasi yang diperoleh. Nah, perilaku belajar peserta didik adalah hasil dari kemampuan peserta didik memaknai suatu pengetahuan atau informasi. Nah, jadi teori ini
mendorong peserta didik untuk lebih kritis dalam mengamati dan mengolah informasi dalam dirinya untuk kemudian menampilkannya atau merespekkannya gitu. Nah, asumsi awal mendasari teori belajar sosial Bandura ini adalah manusia itu cukup fleksibel dan sanggup mempelajari bagaimana kecakapan bersikap maupun berperilaku. Nah, pembelajarannya ini berdasarkan pengalaman-pengalaman tak terduga. Bisa dari pengalaman diri sendiri dan pengalaman orang lain. Nah, meskipun manusia dapat dan sudah banyak belajar dari pengalaman langsung, namun lebih banyak juga mereka mempelajarinya dari aktivitas mengamati perilaku orang lain. Nah, ciri-ciri dari pembelajaran ini adalah pembelajaran ini pada hakikatnya berlangsung melalui proses peniruan atau imitasi atau permodelan atau modeling. Nah, dalam proses ini individu dipahami sebagai pihak yang memainkan peran aktif dalam menentukan perilaku mana yang hendak ia tiru. Jadi setelah dia mengamati perilaku orang lain, dia juga bisa memilih gitu dalam dirinya apakah perilaku itu patut dia tiru atau ingin dia tiru ataukah tidak. Terus dalam imitasi atau modeling ini terjadi penguatan tidak langsung pada perilaku yang sama efektifnya. Terus juga terdapat meditasi internal yang sangat penting dalam pembelajaran ini karena saat terjadi adanya masukan dari panca indera yang menjadi dasar pembelajaran dan perilaku yang dihasilkan. Terus terdapat operasi internal yang mempengaruhi hasil akhirnya. Jadi ada proses berpikirnya juga. Terus selanjutnya asumsi lain yang dibahas dalam teori ini adalah determinisme atau timbal balik atau feedback. Nah, menurut pandangan ini pada tingkatan yang paling sederhana, jadi sensory inputnya itu tidak serta-merta menghasilkan bahwa tindakan manusia adalah hasil dari tindakan manusia adalah hasil dari dirinya sendiri, melainkan hasil dari interaksi dari 3 variabel, yaitu lingkungan, perilakunya, dan satu lagi dari kepribadian asalnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat kekurangan dan kesalahan. Selanjutnya dikembalikan lagi kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih dari Saudara Tati. Slide berikutnya. Oke, pembahasan berikutnya ini terkait tentang tokoh yang mengembangkan dari teori belajar dan penelitian yang dilakukan dalam mengembangkan teori belajar tersebut. Oke, masuk kepada tokoh yang mengembangkan. Jadi tokoh yang mengembangkan ini adalah Albert Bandura, yang dimana beliau itu dilahirkan di tanggal 4 Desember. Di tanggal 4 Desember 1925. Beliau ini kebangsaan dari Kanada. Kebangsaan seorang Kanada. Di mana sepak juang beliau di dalam pendidikan itu, beliau tamatan sarjana psikologi, di mana beliau itu lulus di tahun 19
1949 beliau lulus dari sarjana psikologi. Kira-kira itu di umur beliau di 24 tahun. Beliau sudah lulus dari sarjana. Beliau melanjuti studinya di tahun 1951. Beliau ini bergelar master, diberikan gelar master kepada beliau. 1 tahun kemudian di tahun 1952 beliau mendapatkan gelar PhD. Beliau mendapat gelar PhD dan beliau lulus dari pendidikannya. Dan di tahun 1952 beliau lulus ini, kira-kira umur beliau itu 20 tahun. Di tahun yang sama juga beliau menikah. Beliau menikah dengan Virginia Furness yang dimana beliau ini bekerja menjadi staf pengajar di Universitas Perawat di bidang psikologi. Ini pasangannya beliau. Terus di tahun yang sama juga beliau ini sebenarnya beliau itu langsung kerja di mana sebagai dosen di sebuah universitas di Kanada. Banyak sekali pengalaman beliau di dalam penelitian terkait pengembangan dari psikologi seseorang gitu kan. Terus Bandura sudah membangun reputasi yang demikian tinggi sehingga pada tahun 1974 dia dipercaya menjadi Presiden Asosiasi Psikologi Amerika atau APA. Terus terkait muridnya yang mengatakan bahwa beliau sendiri itu dijuluki generalis modern atau seorang pria dengan pengetahuan sangat luar biasa di banyak bidang ilmu. Ini terkait tokoh Albert Bandura. Umur beliau di tahun 2021 ini beliau berumur 95 tahun. Dan alhamdulillah beliau sekarang alhamdulillah masih hidup di umur 95 tahun ini. Mungkin di 4 Desember yang akan datang beliau akan bertambah umur insya Allah jadi 96 tahun. Oke, ini terkait tokoh dari Albert Bandura. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait penelitian yang beliau lakukan itu yang akan disampaikan saudara kami yaitu Poppy. Kepada dipersilahkan. Baik, kepada moderator. Ibu maaf sebelumnya kameranya nggak jelas. Iya, nggak apa-apa. Oke. Di sini saya akan menjelaskan tentang penelitian dari Albert Bandura tentang Bobodol eksperimen atau yang disebut boneka bobo eksperimen. Nah, percobaan yang dilakukan Albert Bandura, Dorothy Ross, dan Sheila A. Ross eksperimen tersebut dilaksanakan pada tahun 1961 dan 1963. Nah, jadi di sini tuh sebut aja terdapat 2 kelompok A dan kelompok B. Nah, kelompok A, anak-anak itu mempertontonkan orang dewasa yang memperlihatkan sikap agresifnya kayak meninju, memukul kepada boneka bobodol. Nah, kalau di kelompok B, itu anak-anak tidak mempertontonkan orang dewasa, jadi cuma nggak diapa-apain bobodolnya gitu. Nah, di kelompok A itu anak-anak itu benar-benar meniru tingkah orang dewasa itu, kayak kalau misalkan anak-anak itu bersama boneka bobodol dia akan memperlihatkan sikap agresifnya. Nah, jadi pada eksperimen ini Albert Bandura meyakinkan bahwa lingkungan itu akan berbentuk perilaku anak-anak itu. Nah, Bandura ini sebagai seorang yang behavioristik ya, karena dia itu percaya bahwa perkembangan kognitif aja nggak cukup gitu. Dia yakin bahwa proses meniru juga berpengaruh terhadap perkembangan mereka.
Namun Bandura juga merasakan bahwa kemampuan kognitif juga mempengaruhi proses belajar. Jadi kayak si anak itu bisa meniru tingkah orang lain itu terhadap lingkungannya. Mungkin itu aja. Terima kasih kembali kepada moderator. Oke, baik, terima kasih, Poppy. Oke, pembahasan berikutnya, slide berikutnya. Terkait poin ketiga ya, terkait poin ketiga ini membahas kelebihan dan kekurangan teori belajar sosial yang dikembangkan oleh Albert Bandura. Oke, poin ini akan disampaikan oleh Saudara Lukman. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih pada moderator yang telah mempersilahkan. Jadi teman-teman, setiap teori belajar itu pasti mempunyai kelebihan dan kekurangan. Nah, sebagaimana saya mengingat ada pepatah Mahfuzon itu yang mengatakan segala sesuatu itu mempunyai kelebihan dan kekurangan. Walikuli sayin maziyatun. Jadi kelebihan dari teori belajar sosial yang dikemukakan oleh Albert Bandura ini, yang pertama, teori belajar sosial Albert Bandura cenderung lebih lengkap dibandingkan dengan teori belajar yang lain. Karena apa? Karena teori belajar sosial ini menekankan lingkungan dan manusia ini dan perilaku manusia bisa dihubungkan secara sistem konektif. Nah, yang kedua, Bandura memandang tingkah laku manusia bukan hanya semata-mata itu refleks dari stimulus orang tersebut, dari rangsangan orang tersebut, akan tetapi reaksi yang timbul ini karena adanya interaksi antara lingkungan dan kognitif manusia tersebut. Yang ketiga, pendekatan teori belajar sosial ini lebih ditekankan kepada conditioning. Conditioning ini adalah pembiasaan merespon. Jadi setiap yang kita respon ini itu termasuk menjadi teori belajar sosial. Yang keempat, pendekatan teori belajar sosial ini lebih mementingkan pentingnya penelitian empiris dalam mempelajari perkembangan anak-anak. Jadi teman-teman, di dalam teori belajar sosial Albert Bandura ini sangat teliti dalam penelitian terhadap perkembangan proses perkembangan anak-anak. Nah, yang bagian kekurangannya adalah yang pertama, teori belajar sosial Albert Bandura ini dikelompokkan dalam teori behavioristik. Apa sih teori behavioristik ini? Teori yang peniruan tingkah laku, dan ada kalanya peniruan ini bisa terjadi apabila seseorang ini meniru hal-hal negatif. Ya, jadi kan kita nggak tahu orang lain itu niru ngambilnya dari sisi positif apa negatif. Ini di sini kekurangannya. Yang kedua, jika manusia membentuk tingkah lakunya hanya melalui proses peniruan atau modeling, dikhawatirkan sebagian individu ini meniru dari sisi negatif yang bertentangan misalkan dengan moral yang berkembang pada masyarakat. Jadi cukup sekian kelebihan dan kekurangan dari teori Bandura. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih Saudara Lukman. Terima kasih. Oke, pembahasan poin berikutnya terkait tentang apa nih? Perspektif. Oke, poin keempat ini membahas teori belajar sosial dalam perspektif Islam. Oke, yang dimana yang akan disampaikan
oleh Saudara Amni Afiatunisa. Kepada dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya saya Amni akan menjelaskan tentang teori belajar sosial dalam perspektif Islam. Nah, teori belajar sosial Albert Bandura yang termasuk teori belajar behavioristik ini hampir serupa dengan teori belajar akhlak dalam Islam yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Nah, yang membedakan ini adalah teori belajar behavioristik ini melihat benar dan salah itu bergantung pada reinforcement atau penguat positif maupun negatif. Sedangkan kalau menurut Islam, ini semuanya ini baik atau buruknya ini sudah diatur dalam Al-Quran dan Sunnah. Tinggal bagaimana orang tersebut atau individu tersebut untuk memilih masing-masing jalannya. Seperti itu. Seperti hal di atas juga jelas sangat berbeda dengan Islam. Maka seperti yang tadi bahwa dalam Islam itu baik dan buruknya itu sudah ditentukan dan ditunjukkan dalam Al-Quran dan Sunnah dan kembali pada individu masing-masing untuk memilihnya. Ini seperti diterangkan dalam Quran surat Ali Imran ayat 256 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. La ikraha fiddin qad tabayyana ar-rusydu minal ghayyi faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lam fisama laha wallahu sami'un alim. Yang artinya adalah tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam. Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Nah, karena itu barang siapa yang ingkar kepada maaf suaranya kecil ya. Artinya tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam. Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barang siapa yang ingkar kepada Togut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat, yang tidak akan putus. Dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Nah, lalu juga seperti dalil yang ada di surat Al-Kahfi ayat 29. Itu yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Inna a'tadna liz-zalimina naron ahata bihim suradiquha wa iyyastaghitsu yughatsu bima'in kal muhli yashwil wujuh bi'sa syurab wa sa'at murtafaqa. Yang artinya adalah, dan katakanlah kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu, maka barang siapa yang ingin beriman hendaklah ia beriman, dan barang siapa yang ingin kafir biarlah ia kafir. Sesungguhnya kami telah sediakan bagi orang-orang zalim itu neraka yang bergejolaknya mengepung mereka. Dan jika mereka meminta minum, niscaya mereka akan diberi minum dengan air seperti besi yang mendidih, yang menghanguskan muka. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek. Ya, baik. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya moderator, mohon maaf kalau tadi suaranya kecil ya. Oke, baik. Terima kasih Saudara Amni Afiatunisa. Slide-nya nggak keputar ya? Oke, baik. Oke, baca kesimpulan dulu kali ya. Oke, jadi kesimpulannya adalah dari teori Albert Bandura adalah teori belajar sosial terdapat kekurangan dan kelebihannya. Tapi bagi kami efisien dan efektif dalam pembelajaran sosial terhadap anak. Dan tentunya sangat dibutuhkan peran dari orang tua agar anak dapat merespon dengan baik. Dan teori ini tidak sama sekali bertentangan dengan ajaran Islam
yang telah kami sebutkan tadi, tetapi yang membedakannya hanya saja bergantung pada reinforcement atau penguatan, positif maupun negatif. Di dalam Islam, baik dan buruk sudah ditentukan dan ditunjukkan kembali pada individu masing-masing untuk memilihnya. Oke, baik. Ini dari kelompok kami. Terima kasih. Mungkin Ibu langsung Ya. tanya jawab apa bagaimana Ibu? Nggak usah nanti aja. Oke, tanya jawabnya nanti aja ya. Oke, terima kasih Ibu. Iya, baik. Terima kasih untuk kelompok 6 ya atas presentasinya. Jadi ini namanya teori social learning, gitu ya. Dan ini sebetulnya sudah mau habis waktunya ya, udah tinggal 8 menit. Tapi saya ingin tampilkan dulu video untuk kalian simak ya. Kemudian setelah ini kita bisa lanjut di Google Meet. Karena sudah tidak ada presentasi kan ya, supaya nanti nggak kepotong lagi. Gitu. Tapi saya ingin tampilkan video, kalau di Google Meet nanti suaranya tidak keluar. Gitu. Oke, silakan sebentar saya share screen-nya dulu. Share screen-nya gambar WhatsApp. Mana sih videonya? Oke, share screen-nya WhatsApp. Kedengeran nggak suaranya? Belum, Bu. Hah? Suaranya nggak ada, Bu. Suaranya Ini nggak tadi ada? Bu, komputer audionya dinyalain dulu Bu, di setting. Sudah, saya. Sebentar. Di setting. Sebentar. Share sound. Oke, sorry. Tadi belum share sound. Sudah kedengeran Sudah, nggak? Bu. Sudah. Kedengeran, Bu. Ini megang apa tadi? Looks like rain again today. Dark clouds gather and fill the sky. Don't know how to talk to you, just know how to say goodbye. I don't think so. Did you see it back there, George? Go back where you came from. Learn to speak. Go back where you came from. What's wrong with you, Harry? Oke. Sudah bisa disimak videonya? Sudah, Bu. Oke, ada yang ingin memberikan komentar apa yang tadi kita lihat? Ngelak, Bu, di saya, aduh. Hah? Meniru, Bu. Nggak paham nih? Di saya. Sekarang masih ngelak. Kayaknya sinyal saya jelek, Bu, jadinya belum bisa komentar. Ya udah nggak apa-apa. Iya, Saiful. Ya, kalau menurut saya sendiri terhadap pandangan tadi yang video ditampilkan, jadi tidak semua anak seperti itu dan tidak semua anak bisa menirukan apa yang dicontohkan oleh orang tuanya. Ada saja anak yang takut mungkin ketika si ayahnya marah atau meluapkan emosinya dengan bisa jadi si anaknya pun takut gitu dengan sikap si ayahnya itu marah atau menampilkan amarah terhadap sesuatu yang sedang diamarahinya.
Gitu. Kalau menurut saya sendiri, jadi nggak semua anak bisa meniru perilaku si orang tuanya itu. Terkecuali memang kalau misalkan konteksnya itu si orang tuanya mencontohkan hal-hal yang baik. Beda lagi kalau misalkan marah tadi, saya kurang setuju gitu. Oke. Ya, apa-apa, diterima ketidaksetujuannya. Ya, silakan yang lain. Makasih ya, Pak Saiful. Bu, saya mau menjawab. Iya, silakan. Kofifa, kamu serem amat sih. Backgroundnya dimatiin aja kenapa? Ya Ibu, ini kok kayak background jadi kelihatan. Kayak hantu gitu. Yang video Ibu tampilin itu sama kayak presentasi yang saya presentasiin tadi, Bu. Kayak misalkan orang tua itu punya sikap agresif, kayak misalkan memukul, merokok, kayak tadi gitu. Jadi anaknya juga meniru gitu, Bu. Jadi kalau misalkan menurut teori Albert Bandura ini, lingkungan itu bakal membentuk perilaku si anak, gitu, Bu. Itu aja sih, Bu. Iya, baik. Terima kasih, Viva. Yang lain? Ada lagi yang mau mencoba bersuara? Saya, Bu. Ya, dua nih, Akbar dengan Anissa. Mau ladies Oke, first saya apa dulu. men first? Tuh, Iya sih. dia nggak mau mengalah dia. Sabar ya, Anissa. Laki-laki memang begitu. Oh, udah silakan Anissa. Udah Akbar aja dulu. Oke, baik. Jadi secara saya baca-baca gitu kan terkait Albert Bandura itu, jadi pemahaman beliau itu menunjukkan bahwa pembelajaran itu bisa diperoleh dari mencontoh. Dalam artian kan seseorang anak kecil itu kan ingin mendapatkan asumsi atau ingin mendapatkan dia terhadap dunia luarnya itu bagaimana kan. Yang dimana itu tersebut bisa dilakukan dengan cara melihat. Yang dimana kalau orang dewasa aja melakukan berarti dia bisa melakukannya. Dalam artian dia itu dapat hal-hal tersebut tuh dapat dibenarkan di dalam kehidupannya gitu, Bu. Walaupun terkait itu negatif atau positif. Tapi kalau memang itu sudah mereka lihat di dunia luarnya, itu anak tersebut mendapat pembenaran di dalam hal tersebut. Mungkin itu, Bu. Oke, ya baik. Terima kasih, Akbar. Anissa, silahkan. Kalau menurut saya yang diutarain sama yang lain itu emang benar ya. Yang namanya anak kecil kan pasti ingin menirukan apa yang dewasa lakukan, gitu kan? Kayak misalkan marah berarti kota marah, terus kalau misalkan ada masalah, ada yang depresi atau misalkan ada yang membuat solusi sendiri atau gimana. Tapi kan kalau di video ini tuh semua orang dewasa lakukan, dia lakukan niru. Nah, tetapi emang kata Saiful juga ada benarnya, nggak semua anak bisa seperti itu karena karakter anak berbeda-beda. Misalkan ada orang tua yang emang si emosinya tuh kurang terkondisikan gitu. Tapi ada juga anak tapi punya anak yang berbeda karakter, misalkan jadi lebih tenang atau bagaimana gitu. Jadi walaupun emang anak-anak peniru, apalagi yang masih usia SD ataupun TK, tapi pasti mempunyai filter tersendiri di karakternya begitu. Mungkin seperti itu saja, Bu, dari saya. Oke, baik. Terima kasih. Ada lagi yang mau menyampaikan? Sebelum... Ada. Silakan. Kalau menurut saya, itu kan di akhir video tuh tadi ada kata-kata children see, children do. Betul. Berarti walaupun memang tidak semua anak itu pasti akan mengikuti apa yang orang tuanya lakukan, tapi kebanyakan pasti ada yang melakukan karena pendidikan pertama dari seorang anak itu adalah dari keluarga, terutama dari seorang ibu. Betul. Kalau menurut saya. Iya. Jadi